muhasabah seorang dai itu harus berbeda dengan muhasabahnya orang biasa. Ya. Jadi harus berbeda. Ya, kenapa? Karena muhasabah seorang dai itu bukan muhasabah nisbiyah muaqqatah, ya. Jadi bukan muhasabah yang bersifat sementara. Bukan muhasabah yang insidental, bukan muhasabah yang formalitas. Tapi muhasabahnya seorang dai adalah muhasabah masiriyah daqiqah, ya. Yaitu muhasabah untuk menuju sebuah tujuan akhir, ya, untuk menuju sebuah cita-cita yang mulia, ya, yang kita evaluasi secara mendalam, ya, muhasabah daqiqah. Nah, mungkin kalau umat Islam pada umumnya biasanya melakukan muhasabah untuk melakukan introspeksi atau muhasabah terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah hariannya, sholat berjamaahnya, sholat fardunya, kemudian saum sunnahnya, kemudian qiyamul lailnya, kemudian tilawahnya, kemudian infaknya, sedekahnya, zakatnya, ya, amal solehnya dan lain sebagainya. Itu muhasabah kaum muslimin atau umat Islam pada umumnya. Tapi muhasabah seorang dai tidak hanya itu. Tentu itu adalah prioritas. Dan seorang dai itu harus menjadi teladan dalam kehidupan. Seorang dai itu harus menjadi uswah, harus menjadi qudwah. Qudwah hasanah, uswah hasanah. Menjadi teladan yang baik. Teladan yang baik dalam ibadah fardiyah, teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat, teladan yang baik di tempat kerjanya, teladan yang baik dalam berumah tangga, dalam berkeluarga, hubungan dengan istrinya, hubungan dengan anak-anaknya, ya. Teladan yang baik dalam berbakti kepada orang tua, teladan yang baik sebagai warga negara, teladan yang baik sebagai warga masyarakat dan lain sebagainya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah seorang dai. Tentu wajib, ya, bab hablu minallah, bab taqwiyatu as-silah billahi azza wa jalla, ya, menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, menguatkan ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu adalah merupakan zadud da'iyah. Karena itu adalah merupakan bekal seorang dai. Ibarat kita melakukan sebuah perjalanan ke suatu tempat, ya, satu tujuan, ya, maka kita harus membawa bekal, ya, bekal yang cukup. Kalau bekal kita tidak cukup, maka hati kita tidak tenang, ya, maka kita akan was-was, ya, bisa jadi akan merepotkan orang lain, bisa jadi konsentrasi kita tidak akan fokus untuk mencapai sebuah tujuan ketika bekal kita tidak cukup, ya. Bagaimana mungkin kita memberi kepada orang kalau kita tidak memiliki apa-apa, ya? Faqidu syai' la yu'tihi, istilah di dalam bahasa Arab. Orang yang tidak mempunyai sesuatu, ya, tidak memiliki kapasitas, kapabilitas, bagaimana mungkin bisa memberi kepada orang lain? Ketika kita melakukan sebuah perjalanan, ya, perjalanan dakwah, perjalanan seorang dai menuju sebuah tujuan yang mulia, ya, tentu harus memiliki bekal, dan salah satu bekalnya adalah quwwatus silah billah, kekuatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca di dalam tulisan-tulisan para aktivis dakwah, para ulama dakwah, itu sangat menekankan bagaimana kita berbekal, berbenah diri kita dengan menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah melalui qiyamul lail, apakah melalui saum sunnah, apakah melalui tilawah, zikir, ya,
ibadah harian kita dan lain sebagainya. Nah, sahabat imani yang dimuliakan Allah, ini dari satu sisi. Nah, sisi yang lain, ya, tadi saya katakan bahwa seorang dai itu muhasabah yang berbeda, muhasabah yang istimewa dibandingkan orang yang biasa, yaitu muhasabah masiriyah. Apa yang mesti kita muhasabahi selain tadi muhasabah, introspeksi, membenahi diri, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita? Juga yang kita muhasabah adalah seberapa besar kontribusi kita terhadap umat, seberapa besar kontribusi kita terhadap dakwah, seberapa besar kita mengoptimalkan potensi-potensi yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, pekerjaan yang kita geluti, ya, seberapa besar kita optimalkan untuk dakwah, untuk umat. Ini yang harus menjadi pertanyaan. Bagaimana kita memikirkan qadaya ummah, bagaimana kita memikirkan persoalan-persoalan umat hari ini, ya, apakah ada di benak kita? Atau justru yang lebih banyak kita pikirkan adalah persoalan pekerjaan kita, persoalan rutinitas kita, kesibukan-kesibukan kita. Sementara persoalan-persoalan umat itu lewat dari pikiran kita, lewat dari perhatian kita. Ya, mohon maaf sahabat imani yang dimuliakan Allah, ini juga muhasabah juga bagi diri saya sendiri, ya, mengoreksi juga bagi diri sendiri. Terkadang ya kita di dalam keseharian kita, ketika dihadapkan dengan pekerjaan-pekerjaan kita, ya, kita cukup serius gitu. Jadi kita serius mengurusi pekerjaan-pekerjaan kita, pekerjaan kantor gitu ya, urusan-urusan dunia, urusan bisnis dan lain sebagainya. Tetapi mohon maaf, kadang-kadang kita kurang serius, ya, dengan urusan dakwah, dengan urusan umat. Ya. Ini menjadi bahan evaluasi kita, menjadi bahan muhasabah kita. Karena saya merasakan sendiri, beberapa kali saya memimpin sebuah ormas Islam, ya. Saya pernah memimpin di Persatuan Umat Islam PUI, ya, tingkat Kota Bandung. Kemudian juga memimpin pengurus wilayah Ikatan Dai Indonesia Provinsi Jawa Barat sampai sekarang juga begitu beberapa kali. Itu terasa, ya, bagaimana kita mengajak para pengurus, ya, untuk berkumpul, untuk memikirkan urusan umat, memikirkan urusan organisasi. Itu rasanya sulit sekali, ya. Kadang-kadang harus dihandle sendiri karena ketua harus tanggung jawab gitu ya, bagaimanapun. Nah, ini menjadi bahan muhasabah gitu ya. Jadi sekecil apapun amanah yang diberikan kepada kita harus kita tunaikan dengan baik, ya. Jangan sampai sekali lagi kita serius dengan urusan pekerjaan kita, urusan duniawi kita, urusan pribadi kita, tetapi kurang serius dengan urusan dakwah, kurang serius dengan urusan umat. Ya, banyak alasan itulah, alasan ini. Betul, kita harus profesional dalam pekerjaan. Ya, saya setuju dan itu memang harus wajib seorang muslim itu, ya, ketika bekerja, idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Kalau dia mengerjakan satu pekerjaan maka harus profesional. Tapi juga urusan dakwah dan urusan umat juga harus profesional. Apakah mungkin kita bisa membagi waktu? Mungkin, ya. Kalau kita serius, kalau kita sungguh-sungguh, sangat mungkin. Nah, ini yang harus menjadi bahan renungan kita, bahan muhasabah kita, ya. Bagaimana keseriusan kita di dalam memikirkan qadaya ummah, urusan-urusan umat hari ini. Luar biasa, ya sahabat imani.
urusan umat Islam hari ini, ya, mulai dari urusan ekonomi, urusan sosial, urusan politik, ya, kemudian juga gempuran dari musuh-musuh Islam yang luar biasa, ya, kemudian penetrasi budaya-budaya asing, begitu ya, pengaruh-pengaruh dari luar, kemudian umat Islam menjadi target dengan istilah-istilah radikalisme, terorisme, dan lain sebagainya. Ini satu kondisi, satu keadaan yang menurut saya harus menjadi bahan pemikiran kita. Bagaimana kita menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin? Bagaimana kita menghadirkan Islam yang memberikan pencerahan? Bagaimana kita menghadirkan pemahaman Islam yang benar, pemahaman Islam yang lurus, ya, bukan pemahaman Islam yang dicampuri dengan hal-hal yang tidak bersumber dari ajaran Islam yang benar, tidak bersumber dari ajaran Al-Quran dan ajaran As-Sunnah.